Shalom. Apa kabarnya warga kerajaan pagi hari ini? Luar biasanya kayaknya masih lemes dan jangan belum sarapan ini. Apa kabarnya warga kerajaan pagi hari ini? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu membawa ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu besar bagi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya kami mengagumi-Mu Tuhan. Hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu pagi hari ini, katakan, kami mau bersyukur Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Yes, Engkau yang mempesona kami Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, yes, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Bersorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami siap membawa ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau sungguh baik buat kami. Yang siap memuji Tuhan bersama lebih lagi katakan amin. Siapa rindu, siapa percaya Tuhan hadir pagi hari ini di tengah-tengah kita? Coba lambaikan tanganmu, katakan tos kiri kanan, Tuhan kita besar dan mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia. Yes, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Ada sukacita menimpa pagi hari ini Tuhan. Ada kekiraan besar. Sama-sama tepuk tangan bebas kepala.
Masih rindu memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Ayo umat tebusan Allah katakan sekali lagi, haleluya. Engkau dasar pengharapan kami Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan. Nyanyikan dengan iman. Bukti dari
Kami tahu kasih-Mu begitu besar Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Biar kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami ingat Tuhan, betapa kasih-Mu buat kami Yesus. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kami Yesus. Engkau besar, Engkau kasih yang termegah bagi hidup kami Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal.
segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kami tahu bahwa setiap kasih kami terbatas, tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa mengasihi dan mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, oleh karena kebaikan dan kasih-Mu sehingga kami ada di tempat ini. Kami tahu bukan kuat, bukan gagah kami, tapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, Engkau memampukan setiap kami umat-Mu untuk kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Tidak ada satupun Tuhan yang Engkau membiarkan kami begitu saja. Tetapi ketika kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mendengar suara-Mu, Engkau urapi kami Tuhan. Dan kami bersyukur biarlah itu boleh menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi penuhi kami dengan hati yang tulus dan bersih. Buat pemikiran kami mau pusatkan kepada Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Urapi hamba-Mu biasa-biasa, tetapi Engkau yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau taburkan firman-Mu sehingga ketika kami pulang tidak seperti kami datang. Kami boleh mendapat satu kemenangan karena Engkau sudah membeli kami dengan harga yang luar biasa. Kemenangan ada di pihak kami. Yang percaya menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama amin. Haleluya. Ada 500 orang di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kita ini biasa-biasa. Yang luar biasa siapa? Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, ketika Tuhan luar biasa, saudara dan saya akan mendemonstrasikan keluaran biasa Tuhan itu bagaimana. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Saudara dan saya, kita adalah biasa-biasa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat kangen sekali. Sehingga kemarin minggu saya tanya sama Febri, siapa yang sharing minggu? Oh belum ada tante. Oke, puji Tuhan. Harusnya saya minggu kemarin tapi ada Pak Henry, koko saya luar biasa bisa menggantikan saya di tempat ini. Terima kasih Pak Henry. Makasih juga ada Pak Luki, Pak Ameng ya yang boleh mendukung juga terus jemaat yang di tempat ini untuk sehingga kita tetap bangkit. Ketika saya berangkat dari kemarin waktu saya mau berangkat ke Australia, saya berangkat dari Batam ke Singapura, dari Singapura ke Perth, saudara. Saya belum tahu kota Perth, tapi puji Tuhan, Tuhan membawa kami untuk ke Perth, saudara. Ya, ke Perth dan sampai di sana lumayan cukup 3,5 jam, cukup capek dan sampai di Perth malah agak sedikit malam. Saya dijemput cucu Daniel hingga sampai di Perth. Kurang lebih jam 7-an malam, 3,5 jam karena saya berangkat sore. Terus besoknya saya langsung kerja. Ya, saya kerja karena Hana baru buka di Perth, ayam penyet, puji Tuhan. Kami kerja selama 2 hari, pagi malam, nggak ada berhentinya. Hana bilang begini, Mama, nanti kalau Mama ke Perth, Mama jadi artis, kata gitu. Saya pikir jadi artis, Mama jadi artis, banyak orang yang mau foto sama Mama. Hah? Terus saya bilang gini, foto ngapain Mama foto? Itu foto Mama udah ditaruh di mana, di restoran gede banget. Dan orang tanya, ini mana orangnya? Foto aja ditaruh tapi orangnya mana? Saudara, fotonya waktu saya ngulek sambal, ya besar sekali di Perth. Kalau saudara nanti jalan-jalan ke Perth. Ada yang sudah ke Perth? Ada? Loh, saya doakan supaya bisa dapat undian ke Perth. Haleluya. Oh Febri sama Pak Ameng, Pak Luki berangkat dulu ya. Amin. Oh enggak mahal kok saudara. Lihat di Traveloka, David cepet-cepet Mama ini loh kok tunda-tunda terus sih. Murah ini loh 2 juta. Loh ke Perth cuma 2 juta. 1,9. Sama aja kayak Surabaya Jakarta kan cuma sudah mahal. Ke Perth cuma 1,9. Amin. Coba bilang dulu ke Perth ya 1,9 loh. Haleluya. 1.900.000 tiketnya. Tapi kalau ke Denmark seperti Yuda ya mahal. Jauh katanya tadi bilang 20 jam. Waduh enggak sanggup saya 20 jam. Apakah saya boleh turun bawah ya Feb? Ini panas ini kena ini silaunya. Turun bawah aja deh. Karena kangen sama jemaat lihat rupanya. Oke.
Ya, di sini adem. Loh, ser. Habis hawa dingin 2 derajat, 3 derajat. Sampai turun Batam panasnya. Aduh, kemeringet saudara. Ya udah saya kembali lagi ya. Jemaat jangan cari-cari saya terus loh. Ya, saya jujur aja saudara. Kalau sudah sampai ke Melbourne, ke Perth, ke Melbourne. Anak-anak itu enggak pernah cari saya. Ini ada anak-anak semua. Mama kapan pulang? Mama kapan sih kok lama? Enggak ada. Satu pun tanya mama pulang kapan, tahu. Kalau mama di sana, mama melayani, mama happy, mama apa? Ya pokoknya terus jalan sama Ina, sama hamba-hamba Tuhan. Bahkan kemarin ada Pak Rey Kaunang. Ya dia minta ke sini, ada Bu Debbie juga istri. Terus ada Pak Hani dari Brisbane. Saya puji Tuhan saudara, happy gitu, dingin. Masuk Batam panas, tapi tetap bersyukur deh. Karena hari ini adalah temanya kasih itu adalah pengampunan. Amin. Ya, dan puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Benar sampai di Perth ada hamba-hamba Tuhan, ada dari Rock, Pak Santoso. Terus dari gereja-gereja lain ada Pak Paulus. Aduh saya tidak seberapa kenal. Dia cari saya, ketemu saya. Minta benar-benar foto saudara. Jadi nanti ada kalau mau lihat fotonya. Ada banyak hamba Tuhan. Jadi bukan artis, hamba-hamba Tuhan mau foto. Puji Tuhan kami foto-foto. Dan sampai ke Melbourne saudara. Kira-kira 3 hari kemudian kami ke Melbourne. Dan di Melbourne puji Tuhan kami juga langsung kerja. Saya kerja saudara, saya tidak nganggur. Karena saudara tahu saya suka kerja. Saya kalau diem tidak enak, jadi saya kerja. Singkat cerita sebelum sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya pergi sama Hana. Kalau pergi ngantarkan Hana agak jauh dari restoran ke dapurnya itu cukup jauh sekali. Menempuh jalan berapa kilometer, saya barengi Hana. 1 harian pergi sama Hana setelah capek. Kerja terus Hana ngajak saya makan. Mah ayo makan mah. Loh makan mana? Kadang saya hari-hari suka makannya ya di ayam penyet aja. Nasi sama sambelan gitu aja. Karena beda enak ya saudara. Nanti boleh dicoba yang berangkat. Oke, terus singkat cerita. Kami makan saudara di satu tempat restoran yang namanya Prik-Prik. Kalau di Melbourne itu ada makanan namanya Nana, Thailand punya. Itu hampir kami setiap hari makan di situ. Apalagi Daniel hobinya makannya di makanan Thailand saudara. Karena Thailand itu masaknya seperti Indonesia. Nah Hana ajak saya makan di situ. Oke lah saya makan. Makan. Ramai ngantrinya itu kira. Kalau di Melbourne tuh kalau ngantri itu bisa ada 200 orang ngantri ditunggu. Hawa dingin. Enggak apa-apa ngantri. Coba di sini hawa panas. Ngantri gini-gini terus saudara. Ya kan bener enggak? Panas sih ngantri. Loh di Melbourne 200 orang ngantri seneng sama main handphone. Nah kita nunggu ini ngantri. Antrian kira-kira ke 49. 50 bayangin semakan segitu banyak ngantri 49 sampai kapan. Terus saya bilang Mbak Hana, tak usah lah nah, sudah balik lagi ayam penyet nah. Lu mama ini lo sudah sampai sini, udah jauh-jauh ngantri kata gitu. Udah saya bahasa rapasyan darat. Tuhan ini sudah dinginnya kendenteng, ingin sudah ngantri panjang, saya doa aja. Karena waktu itu memang saya jujur tidak suka pakai jaket yang tebel-tebel, pakai sepatu cat. Nggak bisa pakai sepatu cat saya saudara di sana. Jadi sandal ya saudara. Jadi seluruh Melbourne itu orang bule kalau ngelihat saya lucu. Ini orang Indonesia kata Bu Nani bilang gini. Oh lu itu pergi Melbourne kok enggak pakai sepatu cat. Kaos kaki kayak pakai celana atau jaket. Walah katain Bu Nani gitu. Dia tumpuk-tumpuk. Saya enggak peduli. Karena saya suka dingin. Singkat cerita makan sampai di restoran. Didahulukan. Antri 49, wah sing datang gini. Berapa orang? 2 orang. Oke, masuk. Aduh langsung masuk. Yang lain mungkin antri panjang. Masuklah saya duduk sama Hana. Wih tempatnya penuh. Orangnya sudah beratus banyak orang. Saya masuk duduk sama Hana. Terus makan Hana kan bahasa Inggris. Pokoknya pesen ini. Di total habisnya $85 sampai $90 kita berdua makan. Udah terus makan sudah hampir selesai. Saya tuh ngelirik di sebelah saya itu ada cewek juga. Orang Malaysia yang di sebelahnya orang bule. Saya ini tanya, saya ini kan orangnya suka bertanya, enggak pernah diem. Excuse me, you owner kan gitu. Enggak bisa Inggris cuman excuse me, you owner. Maksud saya orang bule ini owner. Oh no, dia bilang bahwa saya itu adalah
tamu aja di sini lagi ngobrol. Terus yang owner bilang, oh saya ownernya yang orang Malaysia. Si muda saudara. Oke. Terus sana, mama ilu sini. Mama ini loh sini. Semua orang ditanya. Loh saya kan enggak pernah malu lah saudara. Mau makan kan enggak ngambil ya enggak malu lah kan gitu tanya. Terus kira-kira ada yang pria saudara. Modelnya itu kecil juga. Biasa sederhana Kak Botak. Duduk dia ngeliatin saya gitu. Oh terus bule ini bilang, ini ownernya, dia bilang pacar bukan suami, masih pacarnya yang punya restoran ini. Oke, singkat cerita kami sudah selesai, pamit kan ngomong owner. Terus Hana bicara dengan orang bule, enggak tahu karena mau cari tempat lagi, buka lagi di Melbourne. Singkat cerita akhirnya kami mau pulang bayar nih. Terus yang punya tuh yang tadi baru datang cowok, no. Loh, enggak kenal kok no. Terus Hana bilang, aku aja mah. Hana lagi bayar. No. Malah enggak boleh bayar, pulang dibawain makanan Thailand sebanyak-banyak. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dibawain minuman sebanyak-banyak. Jadi bingung Hana, mama itu loh. Enggak kenal kok ada orang enggak kenal. Mama dibawain makan, mama gratis. Pulang bawa banyak makanan. Aduh ma, katanya ini memang makanan paling enak di Melbourne. Dan baru buka paling ngetop, antri panjang. Mama kok bisa ya? Padahal, oh ya ma, ada kemuliaan Tuhan Bema. Nah ini orang enggak kenal Tuhan. Mungkin ya dari Bangkok, soalnya dari Thailand. Udah ini singkat cerita. Besok karena banyak yang penasaran untuk makan di tempat itu jonjonya Hana. Adalah Jeremy, adalah Fania, semua itu grup kira-kira ada 12 orang. Kita makan lagi ke situ saudara. Maksudnya bukan nanti minta dibayari lagi kan, enggak lah. Makan sampai takut saudara, takut dibayarin enggak. Pokoknya makan, banyak orang satu meja, ngantri lagi panjang, kita ada 12-14 orang. Setelah itu terakhir, ya saya bilang gini, udah nah jangan mama yang bayar, nanti kelihatan lagi. Mumpung enggak ada bosnya, biar yang bayar. Ada temennya Hana Joy-nya, si Van yang bayar. Udahlah mereka mau bayar. Sungguh lagi saudara, gratis lagi. Sama itu gratis 280 gratis saudara dolar. Hampir 3 juta. 2 hari. 3 hari datang lagi saya pakai masker, saya tutupan. Ngajak orang Pak Bambang Ika teman-teman gereja pengen makan. Bu Nani, Vincent pengen makan. Ketiga gratis lagi saudara ketemu dia. Pulang itu dibawain makanan jelly untuk anak-anak. Loh kapan kepingin makannya enak tuh gratis. Terus Bu Nani bilang gini. Oh iyalah Bu Rudi soalnya sandalan jepit. Kasihan mungkin. Yang lain ada sandal jepit. Bu Rudi ini sandalan jepit. Kayak orang melas. Maaf bicara. Kayak orang babung. Kayak homeless gitu. Di situ kan banyak homeless. Jadi kayak homeless, saya bilang ya homelessnya Tuhan kan. Mau saya homeless. Terus enggak, saya baru tahu bahwa ketika kita sering memberi. Saya itu kalau di Melbourne enggak peduli saudara, restoran kami rame enggak mame. Kalau sudah ada hamba Tuhan, ada teman, saya undang 12 orang gratis makan. Sampai pun bawa-bawa, enggak itu Ika, Pak Bambang. Pokoknya orang-orang gereja yang dekat yang hamba Tuhan, saya kasih gratis. Ya kalau saya makan, puji Tuhan. Ketemunya juga gratis. Beri dulu kemuliaan Tuhan. Ini singkat cerita. Jadi kalau kita memberi, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tetap beri. Dan Bu Nani tahu. Bu Nani bilang memang lu tuh suka beri. Aku aja tidak mau lu bungkusin Vincent untuk makan. Dipaksa untuk makan. Saudara yang kekasih dari Tuhan. Mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan. Bahwa kasih dan pengampunan itu harus ada 2. Harus bergandengan. Tidak bisa kita bilang, ya ngampuni, tapi tidak punya kasih. Tidak mungkin saudara ngampuni. Mengkosong. Oh ngampuni, aku ngampuni itu. Aku sudah ini mulut. Tapi hatinya belum mengampuni. Tapi kalau kasih dan pengampunan, saudara itu harus jadi satu. Saudara kalau punya kasih pasti bisa mengampuni. Katakan amin. Kalau kita punya kasih. Wow saudara, maupun orang itu menjahati kita, maupun orang itu mau ngomongin saudara dan saya. Tapi ketika kita punya kasih, maka kita bisa mengampuni. Maka dari itu hari ini saudara, ayo kita sama-sama belajar. Nggak gampang ngampuni saudara. Saya ingat Bu Lili Pak Bambang. Jujur aja, satu saat kan pernah ada masalah sedikit ya Pris, ada crash sedikit tentang persoalan dikit. Waktu itu kami ngobrol di mana di Best Western ya.
Best Western di restorannya. Penopo saya sama Lili, ayo Li, udahlah Bu, gak usah nanti aja, belum waktunya. Udah tuh ayo, ini cuma makan aja sama Prince. Waktu itu memang agak sedikit ada clash gitu. Terus kata Bu Lili gini, aduh aku tuh gak gampang. Aku bisa lakukan semuanya itu. Tapi kayak berudi ngampun itu gak gampang. Aku belum bisa kata dia. Loh kenapa gak bisa? Dibisa-bisakan. Amin. Loh kok diem saudara? Ngampun itu dibisa-bisakan, enggak mungkin enggak bisa. Lah saudara itu mau enggak? Kita ini mau enggak ngampuni orang? Lah kalau kita enggak mau ngampuni lah percuma atau saudara mau dibisa-bisakan. Nanti cuma luarnya ya ngampuni ya. Aku ngampuni kamu Kak. Oke, ketemu halo. Dah traktir. Besok kelihatan lagi. Iya ya. Tak ingat ya. Kesalahannya itu A, B, C, D, E, F. Gemes. Kesalahannya itu loh. Kok kayak gini ya. Sampai aku kayak gini ya. Sampai demikian. Itu kalau tidak murni. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya mengampuni dan mengasihi. Katakan amin. Yuk kita baca dalam, saya belajar. Dalam Alkitab, wah orang ini sungguh mengampuni luar biasa. Ada seorang yang namanya Yusuf. Ya, Om Yusuf, Kak Us namanya Yusuf, Kak Yus. Kejadian 47 ayat yang pertama. Kejadian 45, Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ke-8. Saya dengan singkat. Waktunya udah jam 11 kurang. Oke. Pasti lapar ya. Saya mbak soto saudara. Soto ayam. Loh tertawa kan sudah. Berapa minggu kalau enggak ada saya kata mak enggak ada mak ini gimana. Enggak apa-apa kan ada anak-anaknya. Begitu saya masuk. Saya bingung mau masak apa ini. Saya rasem jangan benih apa ikan asin repot. Udah soto ayam aja. Pagi-pagi semalam saya sudah prepare. Siapin jangan sampai kurang. Jemaat besok diberkati dengan secara rohani. Jasmaninya pasti diberkati. Amin. Ayo kita baca sama-sama di dalam kitab Kejadian 45 ayat yang pertama. Ya, kasih dan pengampunan. Bagaimana seorang ya termasuk Yusuf itu masih muda saat itu. Masih berusia 17 tahun. Ya dia bisa, saudara tahu ya perjalanan Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dibuang ke Mesir. Ya bayangin aja nggak ada salah, nggak ada apa yang dibuat kesalahan dalam hidupnya dia, dirinya dia. Tapi saudara-saudaranya karena Yusuf menceritakan mimpi. Makanya saudara kalau kita mau ngomong mimpi jangan langsung ngomong saudara. Ya kalau seneng, kalau enggak seneng. Kan banyak ada orang, Bu kamu tak mimpeni loh Bu. Kamu ini uangnya kasihkan aku semua loh. Ada yang gitu kan. Jangan gampang-gampang saudara. Lah Yusuf ini menyampaikan mimpinya. Apa yang terjadi? Ya keluarganya, mama papanya enggak senang saudara. Karena pikirnya, oh kamu ini kok meremehkan kita ya. Kamu tuh siapa sih masih kecil kok mimpi-mimpi. Tapi saudara tahu. Mimpi itu cuma khayalan. Tapi mimpinya Yusuf itu adalah visi dari Tuhan. Katakan amin. Mimpi yang mempunyai visi. Maka saudara dan saya hari ini ayo punya visi. Engkau ada di tempat ini harus punya visi. Harus punya mimpi ke depan. Jangan cuma mimpi menghayal-ngayal. Kapan aku jadi orang sugih. Kok tidak sugih-sugih akhirnya hilang itu mimpi. Kejadian 45 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini isi hati Yusuf. Ketika mimpinya disampaikan saudara, Yusuf ditangkap oleh keluarganya semua. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Wow. Yang pertama saudara saya ingin sampaikan latar belakang daripada Yusuf. Ya, Yusuf dibenci oleh keluarganya. Yang pertama dia bilang gini. Ketika dikumpulkan itu semua orang-orang. Yusuf bilang tolong suruh keluar itu semua orang. Jangan ada orang-orang lain di tempat ini. Biarlah keluargaku sama aku yang ada. Yusuf bilang begitu. Jadi dia tidak mau saudara. Kesalahan antara keluarga. Digembar-gemborkan orang lain tahu. Amin. Saudara ngerti ya. Firman Tuhan. Yusuf hari itu kalau dia marah-marah banget. Bayangin aja dibuang ke sumur. Ya saudara, tidak ada salahnya. Habis gitu dia apalagi dibenci, dijual.
Saudara lihat dijual, kalau saya amati dalam kitab Kejadian dengan harga cuma 27 juta sekian berapa. Loh, dijual kepada apa? Potifar. Ya, jadi saudara, latar belakang Yusuf yang pertama adalah Yusuf dibenci keluarganya karena dia mimpi. Dan akhirnya Yusuf menyuruh untuk orang banyak itu pergi minggir. Kamu pergi biar aku bersama dengan keluarga dan ayahku. Aku mau selesaikan. Apa sih masalahnya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ada masalah jangan banyak-banyak orang. Sampai cerita kemana-mana. Belum tentu cerita itu benar. Cerita A ditambah A jadi A, B, C, D, E, F. Benar enggak? Lebih baik dipanggil, duduk bersama-sama dan diselesaikan. Katakan amin. Amin. Nggak usah saudara sampai kemana-mana. Yusuf, saudara bayangin aja dibuang, hina, apalagi dijual. Di apa saudara mungkin ya saat itu buat Yusuf. Keselnya bayangin aja ditaruh dalam sumur. Bertahun-tahun di penjara. Ditutup gak bisa apa-apa. Ya saudara cuman ceritakan mimpi. Tapi Yusuf tetap mempunyai hati. Dia mengampuni. Orang lain suruh pergi. Keluarganya dipanggil. Apa sih salahku? Kamu boleh buang aku. Kamu boleh naruh aku di sumur, kamu boleh benci. Tapi satu hal, Yusuf bilang, kenapa kamu jual aku? Ya, makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini ayo, ketika kita mengerti, seringkali mungkin saudara dan saya, kalau ada seseorang yang menyakiti atau membicarakan kita dengan kata-kata atau dengan gaya atau dengan sesuatu hal, saudara mungkin gini, aku tidak bisa ngampuni sampai mati. Biarpun di kuburan aku tidak akan datang ke kuburan. Loh, kebencian kok dibawa ke kuburan? Yang dibawa ke kuburan itu adalah apa? Iman. Kepahitan kok dibawa ke kuburan? Yang dibawa ke kuburan itu adalah iman, dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tuh, aminnya kok sebelah sini. Katakan amin. Ya, buang itu kepahitan. Yusuf tidak mau, saudara. Yang kedua, Yusuf dibuang ke sumur. Ya, yang kedua tadi Yusuf dibuang yang ke sumur. Yang ketiga dijual ke orang Kedar. Tadi yang pertama, saya ulangi bahwa Yusuf dibenci keluarganya. Ya, yang kedua Yusuf dibuang ke sumur. Yang ketiga dijual ke suku Kedar. Saya tadi bilang Yusuf dijual dengan harga 27 juta. Yang keempat difitnah oleh istri Potifar. Diajak tidur. Saudara dijual ke Mesir. Waduh, difitnah oleh istri Potifar. Karena istri Potifar itu mau sama Yusuf. Yusuf kan ganteng, gede dukur. Kayak di sini siapa ya kira-kira besar dukur? Maaf bicara barangkali. Ya saya enggak usah orang lain lah. Evan gitu ya, besar tinggi ganteng. Gitu. Pan ada Evan di situ. Ya sudah. Nanti atau Pak Henry ini kan ganteng dari dukur, Pak Luki. Pak Henry langsung gitu. Oh iya Pak Henry aja deh. Pak Henry diajak mungkin ini. Nah kalau Evan enggak, Pak Henry ini tapi enggak ya di sini. Terus dia bilang gini, istri Potifar, Sup, ayo sama aku tidur. Aku ini diajak tidur, tapi dia nolak, saudara. Anda bayangin dikasih kesempatan ditolak. Tapi kalau orang lain mungkin bukan Yusuf. Siapa yang dikasih kesempatan? Yes! Kan langsung itu oke. Dikasih tidur dengan istri raja yang cantik. Luar biasa. Yes! Gitu. Tapi Yusuf enggak. Menolak kesempatan karena itu enggak baik, saudara. Itu yang keempat. Ya, yang kelima. Dia dimasukkan penjara 13 tahun di Mesir. Bayangin ada 5 hal. Latar belakang Yusuf saat itu mengalami penderitaan. Tapi saudara, Yusuf tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kita baca terus saudara ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Ya, dengan cepat saya akan sampaikan ayat yang kedua, dikatakan demikian. Dan dari antara saudara-saudara itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Ya, itu ayat yang kedua. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yusuf mengalami 5 hal ini, saya mau bicara sama saudara pagi hari ini. Mari saudara, ada beberapa hal kenapa Yusuf bisa mengampuni saudaranya. Dan dia bisa mengasihi mereka, orang yang menindas. Karena yang pertama,
saudara tidak melibatkan orang lain. Tadi sudah dikatakan ayat pertama, tidak melibatkan orang lain. Kalau kita ada masalah, ayo 4 mata, ayo mungkin 6 mata bersama dengan gembala atau seseorang yang dapat memecahkan persoalan. Gak usah dengan banyak-banyak orang, gak usah dengan dibuka semua sampai supaya orang tahu, biar dunia tahu. Enggak, saudara. Dunia tahu untuk kebaikan Tuhan, untuk Sang Juru Selamat. Tapi rumah tangga kita enggak perlu sampai keluar kemana-mana, saudara. Dan saya percaya ini adalah Yusuf. Tidak melibatkan orang lain di dalam kehidupan, dalam menyelesaikan persoalan. Dia tetap orang lain suruh keluar supaya keluarganya ada. Saudara, dan yang kedua, ya, Yusuf punya kerendahan hati. Yusuf adalah penuh dengan inisiatif dan proaktif. Dia penuh dengan kerendahan hati. Ketika saudara-saudaranya datang, dipanggil semua orang suruh keluar, tinggal saudara dengan Yusuf. Yusuf mendatangi. Mungkin kakaknya, ya, Yusuf kan paling kecil. Mungkin kakaknya namanya siapa? Oh, Febri, aku minta maaf ya. Mungkin atau siapa lagi yang keluarganya Yusuf, saya enggak membaca di situ. Saudara-saudara yang sebelah, dia menundukkan diri. Dia tunduk, aku minta maaf ya. Kamu sudah masukkan aku dalam lubang. Maaf ya Pak, maaf ya Mama. Mama sudah membuat aku hari ini, saudara. Tetapi di semuanya itu, saudara, ya, saya pernah sampaikan, ketika persoalan terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jangan lihat persoalan saat itu, tetapi mari deklarasikan persoalan ketika engkau menghadapi masalah. Ketika Yusuf menghadapi tekanan, ketika Yusuf seolah-olah sudah tidak dianggap, dibuang, dijual, saudara. Tapi dia tetap memanggil saudaranya untuk dia merendahkan hati, mengampuni. Di sini ada yang mau begitu, mendahului. Oh saudara, saya kalau ketemu Pak Bambang, Pak Edi, senang, sukacita, rangkul saudara. Sampai ada yang lihat, loh mak dirangkul, tidak apa-apa, yang penting rangkul kan secara tubuh. Ya, senang saudara. Amin. Itulah hati daripada setiap saudara dan saya. Punya inisiatif untuk merendahkan hati. Kalau dia dipanggil tidak mau, ya sudah. Yang penting panggil. Wah, saudara yang kita kasih dalam Tuhan berapa puluh tahun yang lalu. Saya ada join kerja dengan orang Surabaya. Mungkin tahu Pak Wiono ya. Orang Betani yang mau buka waktu Betani, zamannya Betani. Ini singkat cerita, dia sudah membuat kami sekeluarga untuk mempersoalkan ria penyet. Ya, jadi dia menuntut kami dengan jumlah cukup besar, miliar. Akhirnya cuma kena 650 juta. Yang punya nama saya, yang nuntut orang lain, saudara. Satu ketika dia datang, mungkin sembunyi-sembunyi datang ke Batam, karena dia masih punya restoran. Datanglah ke Adilapan. Terus saya lihat, loh itu ada Pak Wiono, dia bilang gitu. Terus dia pura-pura makan. Orang kalau merasa tidak mau disapa kan pura-pura ningkluk makan. Di sini tidak ada ya? Tidak ada. Ya wis tidak ada yang ngaku, ya sudah. Kalau ketemu orang mama yang rasanya benci, kesel, saudara ketemu di jalan atau di ruang makan, pasti saudara, ojo dilihat, jangan dilihat. Wis nanti tambah repot, pura-pura makan, pura-pura main handphone. Lah saya tidak mau gitu, saudara. Intek. Pak Wiono, apa kabar? Kaget dia. Apa kabar Pak Wiono? Oh baik Bu Rudi. Ya sudah, singkat cerita makan bareng, saya bayarin saudara. Tidak apa-apa. Disakiti, diomongin, ditekan, diapain lagi, disuruh turun rianya. Tetap mengampuni, katakan amin. Itu kita merendahkan hati. Panggil, orang tidak mau ya sudah, panggil tetap. Kalau dia, tidak usah, ya sudah. Yang penting sudah manggil. Jangan nanti manggil, aduh izin aku rek, izin malu. Manggil tidak disapa, enggak saudara. Tetap berdamai, katakan amin. Itu adalah kasih, mengampuni. Pengampunan tanpa kasih maka tidak akan berjalan, amin. Perhatikan, gereja di tempat ini, kalau kita tidak bisa mengampuni dengan kasih, Tuhan bilang, ya wis gini-gini aja. Kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kebaikan Tuhan bilang gini, aku mau beri kau di gereja ini jemaat yang ribuan. Tapi Tuhan bilang gini, tunggu. Masih ada yang tidak bisa ngampuni. Masih dijaga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau. Ketika kita mengampuni, maka keluarga
anak-anak kita. Banyak ada orang di sini, tidak ada di Surabaya. Surabaya ini bersaing, saudara. Kemarin kami tidur di Citraland ya. Wih, ada GMS, Gereja Mawar Saron. Sebelahnya GSCS. Wah, bersaing. Yang satu cuma ribuan, ayo datang way. Yang sebelah, ayo ini artisnya. Loh, kalau rumah makan bersaing kan tidak apa-apa. Ini gereja, saudara. Bersaing gede-gedean di Surabaya, di mall. Jemaatnya cuman pindah. Saya bilang, saya merenungkan kembali, oh Tuhan. Kalau di dalam gereja biasanya ada pengerja lagi ribut dengan jemaat, mungkin salah paham. Ya wis, enggak gereja-gerejaan rock. Itu lihatan pengerja ini, model mukanya. Di sini enggak ada, di Surabaya. Di sini enggak ada, Surabaya. Model itu lu lihatan. Wah, aku enggak pergi gereja, pindah lagi GSS, pindah lagi GMS, pindah lagi di Betan. Pindah terus saudara. Karena melihat jemaat dan pengerja enggak bisa satu, ada masalah terus melihat orang. Loh, saya mau katakan gereja inilah milik Tuhan sih. Benar enggak? Ini kan rumah Tuhan, udah dikuduskan nama Tuhan. Bukan karena melihat seseorang, saudara. Tapi melihat Yesus Kristus ada di tempat ini. Dia yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Dia yang melepaskan kita dari segala problem masalah. Dia yang memberikan hidup kita berkelimpahan, beri kemuliaan buat Tuhan. Bukan dari gereja. Tapi Tuhan hadir dalam setiap gerejanya. Katakan amin. Jadi saya selalu katakan, gereja ini bukan tempat untuk orang melihat kanan kiri, kalau disakit ya udah pindah ke satu lagi. Nanti di satu pindah lagi, saudara pasti kena lagi. Karena melihat seseorang nggak bisa mengampuni, akhirnya nggak bisa mengasihi, nggak bisa bebas. Padahal Tuhan bilang gini, Yusuf, firman Tuhan katakan, kalau dia mau bayang ini cuma sautek keluar, kalau saudara ya dibuang, tapi Yusuf tetap merendahkan diri. Yang ketiga. Yang selanjutnya, saudara, ayat yang ketiga. Ya, akar masalah harus tuntas. Ayat yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dia bilang, Yusuf sama Tuhan, Tuhan aku nih Yusuf, masih hidupkah aku di dalam sumur 13 tahun? Aku dalam tekanan 13 tahun. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mereka takut, saudara, gemetar. Melihat Yusuf diperbuat demikian. Tapi kok tidak balas dendam. Bahkan mengampuni, katakan amin. Bahkan mengampuni, dibuat sekejam apapun. Yusuf tidak balas, tapi dia bilang, aku gemetar. Ya, gemetar, Bapak masih hidupkah aku? Kalau Tuhan izinkan untuk Yusuf hidup, maka dia akan menemui, merendahkan hati di saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, ya. Jadi akar masalah harus tuntas. Saudara dan saya, tuntaskan masalahmu ketika kamu ada persoalan. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada masalah, nggak ngomong atau ya saya nggak tahu. Tuntaskan hari ini. Keluar dari tempat ini, selesaikan. Karena Tuhan mau. Engkau diberkati keluargamu, engkau diberkati pelayananmu, engkau diberkati pekerjaan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuntaskan, jangan ada embel-embel. Iya sudah, tapi sampai keluar lagi diingat-ingat lagi, enggak. Diingat-ingat kalau kasih makan dia enggak apa-apa. Yang keempat adalah positive thinking, punya pemikiran positif. Enggak ada pemikiran jelek, negatif. Pikirannya, waduh jelek. Wes nanti kalau ketemu, aduh maling-maling. Jelek, saudara. Buang itu semua, katakan amin. Saudara kalau lihat TV ada enggak hal-hal yang positif? Selalu buat perkara yang negatif. Itu TV. Beritanya enggak ada yang positif. Selalu negatif. Itu TV. Orang lebih senang dengan hal yang negatif daripada positif. Hal-hal yang negatif. Padahal Tuhan mau kita punya pikiran hal yang positif. Katakan amin. Pikiran thinking yang ampun, luar biasa. Ya, biarpun dia enggak mau, tetap aku mau maju. Aku mau mengasihi dia sampai Tuhan Yesus datang. Positif. Ayat yang kelima, ya, punya pikiran thinking, punya pemikiran positif. Ayat yang kelima.
Oke, belajar untuk menerima diri kita sendiri. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Ini Yusuf. Tetapi sekarang jangan bersusah hati. Kamu tidak usah mikir. Kamu sudah masukkan aku dalam penjara. Kamu sudah jual aku dengan 27.900 mungkin harganya itu. Gak usah dipikir, gak apa-apa. Aku tidak sakit hati kok, kata Yusuf. Aku mengampuni, aku mengasihi kamu. Aku tidak ada kamu, tidak bisa. Kata Yusuf, aku tidak ada koko cecek-cecekku, tidak ada papa mamaku. Aku tidak bisa hidup, kata Yusuf. Ya, dikatakan. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf menyadari bahwa kalau dia dibawa ke sumur, dibuang ke sumur, dilakukan sedemikian. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ketika ada persoalan terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Yusuf tidak dibuang sumur, tidak menyampaikan mimpinya, orang lain boleh kekeringan. Tapi keluarganya tidak kekeringan loh. Keluarganya diberkati loh. Amin. Katakan sebelah kanan nih, tidak apa-apa disakiti. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita, amin. Iya toh, saudara ngerti cerita ini, amin. Masih kurang ngerti, diulangi lagi. Nanti jam 2 baru pulang, enggak. Kan lapar tau makan soto. Nanti dicek ya sotonya sudah datang belum. Karena utek-utek, juali soto itu nasi. Terus suun, tauge, kol, ayam, telur. Poyanya, lama jualin. Jadi saudara ya tunggu lama dulu. Kan juali lama itu. Haleluya, enggak apa-apa lah. Oke, Mak kan enggak sering-sering khotbah. Karena Pak Febri enggak kasih saya khotbah. Selalu ditolak terus. Mak enggak ada. Tolak, ya udah enggak apa-apa. Amin, hari ini dia kasih saya ekstra. Siap no PK-nya lo ya. Enggak ada apa-apa, nanti PK dia kasih Pak Henry. Pak Henry kan bilang gini, kalau pakai kemeja 500.000 kata kemeja. Tapi dia mau pakai yang keren, jas 2 juta. Feb tolong dilihat Feb ya kalau dia pakai jas. Tapi enggak pernah ya pakai jas. Tidak usah. Ya. Pak Henry ini suka sama saya, kakak beradik. Kita enggak mau saudara. Kalau saya salah sama Pak Henry salah sama saya. Mungkin ada omongan, kata-kata yang menyakitkan. Cepet saudara, enggak tunggu lama-lama telepon. Iya ya, tadi aku tuh ngomong apa ya, salah, sorry ya. Maafkan. Enggak enak loh saudara, ditinggal Pak Henry, tinggal Bu Nani. Apalagi yang ditinggal sudah mati tuh. Kakak saya nomor 1. Apalagi ditinggal Pak Rudi yang sudah ini sudah dia. Enggak enak saudara. Kalau enggak tuntas selesaikan masalahnya. Mana enak. Enggak enak saudara. Makanya saya kan enggak pernah bilang gini. Yang Bang Gito yang. Aku mau bilang enggak ada. Karena saya sudah mengampuni dia. Tanya anak-anak saya. Saya nawar mbak Tuhan. Tuhan kapan saya bisa melihara. Saya dulu suka menyakitkan juga suami yang menyakitkan. Saling. Tapi kami selesaikan dalam keluarga saudara. Ya. Kami selesaikan, kami tidak mau bilang, kami tutup rahasia terus sampai terakhir penutup mata. Saya tetap mengasihi dia sampai hari ini. Amin. Itu saudara, sampai akhir hidup kita Tuhan mau kita demikian. Ya, itu yang keempat tadi. Jadi saudara Yusuf dikatakan bahwa dia tidak menyesali diri, dia dibuang. Karena dia tahu ketika dia dibuang, mimpi-mimpi yang tadi dia sampaikan, itu ada buktinya bahwa ketika dia tidak sampaikan, keluarganya tidak akan selamat. Amin. Jadi saudara harus mengucap syukur. Banyak-banyak ucap syukurlah saudara. Wah, hari ini apapun kita ucapkan syukur. Saudara mau dibuat orang gimana, saudara mau dibuat pekerjaan gimana, ucapkanlah syukur. Hari ini kau sakit, lututnya tidak bisa jalan, aduh, ucap syukur. Saya tuh kalau di Melbourne tidurnya bukan kasur yang enak. Bu Nani tidurnya di kasur, anaknya sewa apartemen pakai pakai panas-panas listrik dulu saudara. Jadi kalau saya nginep di dia, lu enak saudara, wanget sak badan. Kasurnya ada listrik. Dulu Hana ada tapi sekarang enggak. Long saya tidur enak drosor sama Daniel. Saya tidur di atas restoran gede kamarnya. Saya di bawah itu loh saudara, lantai enggak pakai kasur sama Daniel saudara di situ. Karena saya tidur di restoran, turun-turun masak. Jadi saya enggak bakal mau tidur di tempat Hana
Karena saya tahu Hana punya anak kecil, jam 7 sudah petengan gelap, sudah tidur. Loh saya ini main WA, kadang-kadang tutup restoran Batam. Jam 7 kan sana masih, kita sudah jam 10 di Indo masih jam 7, beda 3 jam. Jadi saya kan tidak bisa tidur di tempat Hana. Saya tidur di lantai. Bangun-bangun, aduh merembet-merembet boyok sakitnya. Aduh. Pagi kerja, saudara. Jam 7 kerja kalau lihat Zoom. Ya, saudara kadang-kadang ada ditutup rupa saya karena saya siapin untuk kompor-kompor api. Jam 7, berarti kan jam 4 Indonesia saya sudah prepare masak. Jam 7 saya masak, selesai sambil doakan saudara. Nanti saya selesai jam 12, 5 jam. Sak jamnya $20. Lumayan 5 jam 100. Duitnya nanti buat jalan-jalan ngopi ya, kerja. Loh, debutin aja yang keplok-keplok. Yang lainnya saudara. Ya itulah saudara sakit, tapi saya tetap bersyukur. Aduh boyok sakit, badan sakit, sudah badannya gendut. Bangun gak bisa, ini sakit. Wah dalam nama Yesus turun dari tangga. Blak, 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 blak. Masak, jebret, jualan kaki. Terus kemana, karena hawa dingin. Mengucap syukur, haleluya. Di dalam segala hal kita tetap mengucap syukur. Yang kelima, happy-nya. Yang terakhir, happy ending. Bukan yang terakhir, masih ada satu lagi. Keenam. Ya, yang kelima happy ending. Yusuf itu akhirnya happy ending, saudara. Bener enggak? Happy ending itu apa sih bahasa Inggris sih? Happy terakhirnya. Kalau film itu lakonnya kalau menang Kerry. Loh ini orang Jawa. Pak ini tertawa. Tahu ya? Orang Jawa. Lakon itu pemainnya terakhir menangnya. Ya saudara tegak-tegak. Aduh, ayo mati. Mungkin ya lakon yang seru, saya kan tidak melihat TV. Ya tembak. Rasanya kepingin nembak sendiri padahal nonton TV itu. Nembak. Seru kalau lihat film. Tapi terakhirnya gimana? Ending, wah peluk-pelukan, damai. Itu film. Lah ini kan kehidupan kita hari-hari. Kita mau ending. Makanya nanti di rumah dibereskan. Kalau ada persoalan suami istri, jangan gini. Ya saya ingat ini dulu. Kan saya ini kan gendut saudara. Dulu kan kurus langsing. Terus kadang-kadang mungkin dulu kalau suami saya meluk saya. Enak gitu pelukannya deket gitu. Terakhir-terakhir mau meluk caranya jauh. Tidak bisa meluk Pak Rudi. Kadang-kadang mau, kenapa yang? Wangele yang tangan kundek gini meluk kamu sakit. Tidak bisa. Loh, benar loh Bu. Ya. Terus saya kan tersinggung kadang-kadang ya. Aduh, ya apa Pak Rudi ini. Wes aku kerja, enggak terima kasih tapi meluknya. Loh kamu itu kok cek gendut itu kadang-kadang. Tapi kamu kan enggak apa-apa, dalam hati kepingin kamu kurus. Tapi kan dia enggak bisa ngomong. Nanti gimana lagi kan gitu. Terus kalau kita tidur, ya tidur ini saudara. Suami saya dengar tahu. Dalam nama Yesus kurus, piano kurus saya katakan tidur ngeliat saya gede pada kurus. Dulu kok kurus sekarang kok gendut. Biarpun gendut masa begini dalam nama Yesus. Buat yang gendut jadi kurus. Kalau enggak mau kurus sudah pergi kan enggak. Tetap masih didampingi kan saudara. Namanya suami istri. Diselesaikan sampai tuntas. Ngerti ya? Jadi enggak boleh saudara. Suami istri, ayo sudah ribut aja enggak diselesaikan. Orang luar tahu. Tadi kan firman Tuhan katakan. Tidak perlu orang luar tahu. Selesaikan. Yusuf tadi diawali dengan apa? Keluar semua. Tidak usah di dalam. Biar aku sama keluargaku. Aku selesaikan dengan keluargaku. Orang lain tidak perlu tahu. Yang penting Yusuf merendahkan hati. Yusuf tahu posisinya. Mungkin dia ditekan. Dia dibuat salah. Tapi tetap dia mengampuni. Harus saudara mengasihi, mengampuni. Happy ending. Ya. Jadi saya percaya Tuhan menyuruh saudara dan saya hidup ya untuk bisa siap mengasihi, mengampuni, memperbaiki diri sendiri. Ketika kita bisa tahu hidup kita, maka kita bisa mengampuni orang lain. Yang keenam. Jadi stop, enggak usah simpan masalah ya. Pulang dari tempat ini, amin. Nanti kalau simpan masalah gimana? Pulang masih ibu dulu, ibu. Itu loh mencek loh, itu loh. Itu satu itu, aduh, sudah berapa tahun tak doain enggak berhasil. Aduhnya di sini. Sakitnya itu loh di sini. Disakiti. Doa saudara, doa orang benar Yakobus 5 ayat 16. Saudara, doa orang benar apabila didoakan besar kuasanya. Saudara kalau bisa mengampuni seperti bara api ditaruh kepala.
saudara tetap harus berdoa menegur orang yang jahat, orang yang salah. Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9. Cepat baca. Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9. Kita harus menegur. Saya selalu menegur orang yang salah. Orang yang tidak benar, tegur. Tapi kalau dia mau dengar, puji Tuhan. Kalau tidak mau, ya sudah. Tetap diingatkan. Tetap terus. Kamu jangan. Yehezkiel 33. Yehezkiel, ini masih Kejadian 33 ayat 8. Apakah sudah? Sebentar saudara, tarik nafas dulu. Buru Mondang tertawa sama Bu Anci. Oke Bu, enggak apa-apa, kita pasukan gemuk. Ya, kita lari bersama-sama. Oke, pasti kok suami kita enggak akan ngusir-ngusir kalau ketika tidur. Tetap dipeluk. Tanya Pak Luki. Anca terus dipeluk terus biar gede. Amin. Saya iri tapi enggak apa-apa. Saya kan sudah menyelesaikan tugas. Mana ini Yehezkiel 33? Halo. Enggak bisa ada yang baca, saya coba di handphone ya. Yehezkiel 33. Oke, saya cari sebentar. Kalau sudah ngomong ya. Belum? Bentar Yehezkiel. Yehezkiel tuh di perjanjian baru, maka cari. Nah, kalau yang tertawa berarti sadar, yang diem aja. Yehezkiel perjanjian baru lama. Loh ya Pak, ini yang guyu, makanya saya cuman bolak-balik sedikit aja kok saudara gimana. Nah, Yehezkiel perjanjian baru dicari terus ya ada saudara. Yehezkiel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hati orang jahat engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut, kata Tuhan, pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara tahu dia melakukan kejahatan. Dia melakukan segala hal yang tidak berkenan Tuhan, kita diam. Wes bapak-bapak no mati lah wes. Loh. Benar, biar no mati ya sudah, tanggung jawab. Naik surga kan sendiri-sendiri, tidak ada urusan gandengan, tidak ada saudara. Ada orang yang bilang gitu, harus tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi kita bertanggung jawab untuk mendoakan, menegur, nasihati, tidak didengar ya sudah, tetap ngomong. Saya selalu bilang gini, Tuhan, kami benci dosanya, kami benci dosa dan perbuatannya. Tapi kami mengasihi jiwanya. Jangan sampai jiwanya mati, hilang begitu aja. Saya bilang kalau Tuhan mau angkat siapapun dalam keluarga kami, selamatkan dulu jiwanya. Perbuatan dosa Tuhan, engkau pasti sudah mengampuni. Dengan kayu salib darah Yesus, di kayu salib Tuhan pasti ngampuni saudara. Tapi jiwanya harus selamat dulu. Nanti kalau jiwanya tidak selamat kan tidak ketemu dengan kita nanti di surga. Benar ya apa enggak? Oh di sini kok diem aja. Selamatkan keluargamu, suami, anak, mantu. Mantu itu kan juga anak, apa cucu, keluarga yang ada di sekitar. Selamatkan, Tuhan bilang. Ingatkan ayat yang 9, ayat yang 9. Terus lanjut sudah 5 menit lagi selesai. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ya wes ia akan mati di dalam kesalahannya. Kan sudah diingatkan tidak mau bertobat. Mati dengan kesalahannya dia sendiri. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Dosa. Pak Rubin Abdi tidak salah di dalam kitab. Mengingatkan dosa apa yang tidak diampuni. Nah, ya benar tidak? Kalau kita tidak mengaku dosa di hadapan Tuhan. Loh dosa apa aja diampuni. Kata Tuhan, doa berzina, membunuh, mau apa diampuni. Tapi dosa yang tidak mengaku dirinya adalah dosa. Maka itu yang tidak bisa diampuni kata Tuhan firman. Amin. Makanya firman Tuhan katakan orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Seperti unta yang sulit, yang unta masuk dalam lubang jarum. Masa ada unta segitu gede ini masuk lubang jarum. Saya tidak bisa mikir saudara perumpamaan ini. Orang kaya masuk kerajaan surga saya masih bisa mikir. Oh jangan-jangan orang kaya ini sombong. Kan gitu, sulit masuk kerajaan surga. Seperti tadi unta. Bayangin ada dua kerajaan. Ya saudara, ini yang kerajaan yang besar, kerajaan yang kecil. Ketika masuk, orang kaya masuk dalam kerajaan kecil. Tidak bisa masuk, saudara kan kecil. Tidak bisa masuk. Perlu apa? Seperti unta masuk lubang jarum. Ditunduk-tundukkan kepalanya, didesel-desel. Nah itulah
Orang kaya perlu mesti didorong. Ayo pergi gereja. Duit kasih no gereja. Enggak usah gereja sugih. Ayo. Duit persembahan buat tuh. Enggak. Oh gereja sudah punya kok. Gereja bos saya sudah sugih. Enggak nyinggung di sini loh, di sana. Nah ya. Mesti didorong-dorong. Ayo. Enggak saudara. Ini loh orang kaya. Sulit masuk kerajaan sorga. Karena harus didorong, ditekan. Padahal Tuhan bilang enggak. Amin. Puji Tuhan. Ya udah. Lanjut terakhir yang ke-6. Oke. Ini biasa kalau 6 buru disu ini. Cepat ya. Dipromosikan. Haleluya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Dipromosikan. Amin. Mau? Yusuf dipromosikan. Haleluya. Ya, dikatakan ayat yang ke-8. Kejadian 45 ayat 8. Ayat yang terakhir tadi kan 45 1 sampai 8. Jadi saudara baca ayat yang ke-8, Kejadian 45 ayat 8. Oke. Melepaskan segala pengampunan ya, ini sudah. Dan mengasihi, cara Tuhan memberkati kita step by step, tidak langsung bim salah bim diampuni, diberkati, tapi Tuhan itu step by step, pelan-pelan. Ya. Jadi saudara diberkati juga tidak langsung dari miskin mau kaya, nanti sombong jatuh lagi, jatuh gini, blak kan capek, benar ya? Tapi Tuhan mau step by step. Pelan-pelan. Tidak apa-apa tungguin. Mana Yosua? Yosua tunggu. Yosua nikah sudah hampir setahun. Belum hamil. Mak, wes doa. Tidak apa-apa step by step. Wes tidak usah buru-buru hamil. Tidak apa-apa. Sabar. Tidak tahu jadi tak tanya mana istrimu. Iya hamil. Wow. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Doa pagi itu didoa terus saudara. Makanya ikut doa pagi apa? Oh. Enak loh doa pagi itu. Bangun pagi. Jam 5 start wes. Ada Pak Luki pengajaran Pak Tres. Doa pagi. Tuhan yang belum punya anak dikasih anak Tuhan. Kandungannya dibuka Tuhan. Istrinya Yosua didoa. Tuhan yang bermasalah sakit sembuhkan Tuhan. Tuhan terus itu kan doa pagi itu. Tapi kalau sudah jam 9 mananya hilang habis. Leleh. Saudara bukan saya tidak boleh doa boleh. Tetap jam berapapun boleh. Tapi doa pagi setiap hari kita doakan. Yang tidak ada pekerjaan dikasih pekerjaan. Ya, ada beberapa di sini yang belum punya anak. Yang mau nikah didoakan. Tuhan mendengar hari ini. Promosi ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Loh, orang Jawa bilang gini. Jekete kayak gini. Tuhan ngomong Tuhan tadi Tuhan sing nyuruh. Waduh, nggak tahu dibuang di sumur, dibenci, dijual ke Potifar, saudara sampai dilakukan, nggak tahu Tuhan yang nyuruh keluarganya. Kalau Tuhan yang nyuruh ada yang menolak, halo, nggak bisa. Karena kalau Tuhan yang menyuruh dia yang akan yang memberikan jalan. Kalau dia yang menyuruh pasti dia akan menolong. Katakan amin. Jadi tidak usah takut saudara. Wangin ribut apapun, pelayanan apapun yang saudara kerjakan hari ini. Kalau kita tulus dan bersih. Mazmur 73 ayat pertama. Ketika engkau tulus dan bersih maka engkau bisa melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Melihat dong kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan cuma pendeta, buruh ditok baik. Diberkati makan gratis tadi di prik-prik Thailand. Semua bisa diberkati, katakan amin. Kalau kita tulus dan bersih katakan. Lah inilah firman Tuhan pagi hari ini. Bisa mengampuni dengan kasih. Pengampunan tanpa kasih tidak bisa. Omong kosong. Tapi kasih bisa mengampuni kita semua. Amin. Yesus adalah kasih. Dia rela berkorban untuk saudara saya dan saudara dibeli dengan harga yang mahal. Makanya jadi jangan anak murahan. Katakan amin. Kita bukan orang murahan. Kita bukan orang yang seperti Kejadian 10 itu tadi katakan. Bukan seperti tidak. Tapi kita adalah orang yang asli bukan palsu. Haleluya. Dikatakan. Bagi mereka yang bersih hatinya tadi ya Mazmur. Tapi yang ke-8 saudara saya mau nyampaikan 8 kok sudah ini bersih. Ya yang terakhir kembali sedikit. Kejadian 45 ini sudah terakhir. Musik boleh masuk siap. Haleluya. Siap aja siap. Tapi tidak boleh ding-dung ya. Duduk di atas yang bagus. Oke. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Kalau Tuhan menyuruh saudara ada di tempat ini. Meskipun kita mengalami gesekan dengan siapapun. Percayalah bahwa ini adalah rumah Tuhan. Katakan amin. Kita berjumpa dengan Tuhan. Ya kita berjumpa. Dan saudara ingat bahwa dialah yang menempatkan saudara dan saya sebagai
Bapak bagi Firaun dan Tuhan atas segala istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, kuasa loh. Wih, power. Saudara dan saya diberi kuasa atas seluruhnya. Katakan amin. Ini penting. Makanya kalau kita bisa mengampuni, mengasihi, Tuhan janjikan apa? Wow, seluruh Batam ini dikasihkan, istananya saudara dikasihkan. Dan Tuhan bilang seluruh tanah Mesir, apa yang kamu duduk akan dikasihkan. Apa yang kamu doakan akan kamu terima. Katakan amin. Kalau bisa pengampunan. Ini firman, bukan saya. Tapi firman mengingatkan Yusuf. Seperti Yusuf. Saudara yang kekasih. Pertama, ada 5. Ayo terakhir. Terakhir benar diingat yang tadi yang pertama. 2, 3, 4, 5. Yang pertama latar belakang Yusuf. Yusuf dibenci oleh keluarganya. Wow, tapi dia tetap mengampuni, mengasihi. Yang kedua Yusuf dibuang ke sumur. Ya. Yang ketiga dijual ke suku Kedar. Dengan tadi saya bilang harga cuma 27. Kenapa sih aku dijual? Aku cuma nyampe no mimpi. Tidak tahu Tuhan yang nyuruh. Yang keempat difitnah oleh istri Potifar. Yang kelima masuk penjara. Ada 5 hal yang Yusuf alami. Haleluya. Saudara boleh lihat tentang Yusuf. Dia ditawari, dikasih kesempatan yang baik. Tetapi itu jahat di mata Tuhan. Dia tolak benar-benar. Firman Tuhan, ingat Abraham. Istrinya Sarah ngomong gini. Beb. Loh, orang di Melbourne tuh kalau manggil suaminya beb. Pacar aja beb. Tapi kan beb itu apa saudara? Aduh, di sini tidak ada yang manggil suaminya beb. Bahwa ya sayang atau apa gitu loh saudara. Panggil kok beb. Saya tuh tanya beb itu apa, enggak ngerti ya. Panggilan sayang mungkin ya. Ya, beb kata Sarah. Aku ini kan sudah 90 enggak bisa mandul. Udahlah kamu aja lah. Kamu kan pria masih umur 70-80 bisa punya anak. Udah kamu kawin ini tuh mbakku itu loh di rumah. Ini Abraham. Ini singkat cerita saudara kesaksian. Ya udahlah. Kamu suruh loh ya. Nanti kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab loh ya. Kata Bapak Abraham kan gitu. Kamu suruh ya wes mau ay. Ditawari enak masuk enggak mau. Ayo yang laki ya apa enggak. Ya sudah enggak apa-apa jawaban sendiri. Saya guyonan sama Pak Henry. Enggak apa-apa di Pak Henry biar kapan-kapan saksi. Lupa lagi ditawarin. Ya tapi bukan Pak Henry semua bukan. Maksudnya kita kalau berbincang siapa yang enggak mau lagi ditawari. Mau aja, tapi Abraham mau. Akhirnya dia menikah. Apa yang terjadi? Dunia ini kan saudara lihat. Keturunannya memang diberkati, tapi ada permusuhan. Yusuf ditawari tidur sama Potifar. Tolak mentah-mentah. Biarin cantik. Kamu tak kasih, enggak mau. Tolak. Hari ini saudara, ayo. Tolak kesempatan iblis. Katakan amin. Jangan bermain-main dengan iblis. Jangan kong kali kong dengan iblis. Tuntaskan persoalanmu kalau engkau ada masalah hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ada beberapa hal, banyak contoh dalam kitab suci saudara tentang nabi-nabi yang mengampuni, tentang hamba-hamba Tuhan. Ya, dia mengampuni saudara. Ingat Hana? Di dalam Alkitab dikatakan Hana adalah istri sah daripada Penina. Elkanah, tapi dia tidak punya anak. Akhirnya Elkanah punya Will. Penina punya anak. Elkanah istri pertama sah resmi adalah Hana. Tapi Hana tidak pernah nuntut. Hana tidak pernah balas. Hana mengampuni. Dia ngomongin kamu kapok. Bojomu tak ambil. Kata Penina. Itu suamimu sing ganteng tak ambil. Loh kamu enak. Lihat aku sama suamimu bisa punya anak. Kata Penina ini. Baca dalam 1 Samuel. Tapi Hana tetap duduk di bait Allah. Dia berdoa dengan komat kamit. Hana berdoa minta Tuhan. Tuhan, meskipun orang menghina aku. Meskipun orang mengomongin aku apa. Meskipun dunia boleh sebesar apapun menghancurkan dia. Tapi Hana tetap menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia berseru. Tiap hari dia komat kamit ke gereja. Demikian pula saudara dan saya. Mari saudara,
Mungkin hari-hari ini engkau banyak tekanan. Mungkin engkau hari-hari ini mengalami banyak hal yang seolah engkau tidak mampu. Tuhan, aku maju salah, mundur salah, ke kanan ke kiri salah. Gak ada jalan, sepertinya pengharapanku tidak ada. Percayalah, Yesus sumber dari pengharapan. Dia adalah jalan dalam segala kehidupanmu. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa mengecuali bersama Yesus. Dia adalah pengharapan. Seperti sau yang kuat, kokoh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya nggak tahu persoalan apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi Yesus tahu persis seperti Yusuf. Ketika engkau masuk di dalam masalah, tetap engkau menguatkan hatimu. Karena Yesus yang menyuruh keluarganya memasukkan hal ini. Tapi di balik semuanya, aku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat Tuhan, jemaat roh yang dikasihi Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi Engkau tidak berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa mengasihi, sehingga berkat-berkat itu dicurahkan. Kalaupun hari ini kami belum melihat kenyataan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini mungkin kami masih Tuhan mengalami proses demi proses. Kami belum bisa melihatnya. Seringkali kami berkata, di mana Engkau Tuhan? Engkau kok tidak mendengar. Tapi percayalah saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan itu selalu dekat dengan engkau. Tuhan selalu memperhatikan orang-orang susah yang menjerit dan memanggil seperti Yusuf. Dia hanya menjerit kepada Yesus, menguatkan hatinya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. Samuel menguatkan hatinya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Maka mari deklarasikan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Tuhan memberikan kemuliaan di dalam hidupmu. Happy ending. Engkau akan dipromosikan. Terima kasih. Engkau akan mempromosikan umatmu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan akan berhasil. Dalam rumah tangga, pelayanan, bahkan dimanapun umatmu berada. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.